Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, mungkin ya di waktu maghrib beberapa hari ini atau sudah satu minggu ini gitu ya, satu minggu belakangan kita selalu mendapat kabar yang lumayan mengejutkan gitu ya. Setiap hari ada hatur nuhun di waktu menjelang maghrib. Nah, ini banyak diparodikan oleh teman-teman Bobotoh, banyak yang dibikin meme gitu ya, bahwa menjelang maghrib atau waktu maghrib dan lain sebagainya, karena ya memang sudah seperti itu teman-teman. Kalau tidak sekarang ya kapan lagi mengumumkan hatur nuhun, karena nanti di beberapa hari ke depan tidak lama lagi katanya kita akan dibombardir sama wilujeng sumping. Nah, ini juga menurut kami gitu ya, bahwa kenapa banyak hatur nuhun setiap hari, karena menghabiskan kuota pemain yang akan keluar dari Persib Bandung, dan juga sambil nunggu ban FIFA ini dicabut. Jadi begitu ban dicabut langsung akan ada wilujeng sumping. Percayalah, insya Allah gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi ya kita mohon bersabar, karena ya mau nggak mau teman-teman, ini juga masih banyak yang nanya apakah ban FIFA ini kita masih di ban sama FIFA atau tidak katanya, atau ya kok sekarang sudah banyak hatur nuhun berarti mau wilujeng sumping, berarti sudah selesai untuk ban dari FIFA-nya atau sanksi dari FIFA. Nah, kita tegaskan lagi teman-teman, per hari ini mah kita setiap hari update gitu ya, belum dicabut. Jadi masih ada nama Persib Bandung di dalam ban FIFA ini. Kita coba tampilkan lagi aja gitu ya di sini untuk tampilannya. Setiap hari teman-teman kita juga pantau. Jadi kalau memang sudah dihapuskan atau dicabut, kita juga pasti ngabarin. Tapi sejauh ini Persib Bandung masih ada dalam daftar ban dari FIFA gitu ya. Jadi mohon bersabar, karena ya hatur nuhun pun masih ada, sehingga ya mungkin kita perlu sedikit lagi merelakan waktu yang mungkin agak hariwang, tapi ya mudah-mudahan lah sebelum bulan Juni selesai kita sudah terbebas dari hukuman FIFA gitu ya. Baik teman-teman, ini juga sebelumnya punten pisan, studio kita baru kurang lebih 50% selesai, masih ada 50% lagi yang mana ya suaranya masih menggema gitu ya, karena ya maklum gitu ya, ruangan baru, tempat baru, jadi ya kita juga masih harus sedikit beradaptasi. Jadi punten-punten malam hari ini dengan besok mungkin gitu ya suaranya agak sedikit menggema, karena ruangannya pun belum sempurna lah gitu ya. Nah, baik, ini juga mungkin untuk hatur nuhun tadi maghrib atau tadi sore, yaitu ada Miro Petrus gitu ya. Jadi bukan hanya pemain saja yang dihatur nuhunkan, tapi ada dari jajaran pelatih juga. Jadi asisten pelatih Miro Petrus yang sudah bersama dengan Boyan Hodak dari pertama Boyan melatih Persib Bandung resmi berpisah dengan Persib Bandung. Tapi kalau Miro Petrus ini memang sudah pamitan setelah pawai juara kemarin teman-teman. Jadi sebetulnya kalau kami gitu ya, tim media juga beberapa mungkin sudah tahu sebetulnya untuk Miro Petrus ini memang sudah pamitan dengan pemain Persib, dengan manajemen juga, dengan ya setidaknya dengan orang-orang dekat gitu ya, itu bahwa ya kita sudah tahu, tapi karena ya sudah biarin aja gitu ya. Jadi ya sekali lagi ya selamat menempuh tugas baru buat Coach Miro gitu ya, walaupun dengan pola latihan yang bisa dibilang kejam sama skuad Persib Bandung oleh pemain Persib Bandung ini, Coach Miro Petrus itu berbeda katanya ketika latihan ini berbeda. Jadi ketika treat ditiup mulai tanda latihan fisik bahwa tidak boleh ada pemain yang bercanda, tidak boleh ada yang melewatkan satu sesi pun dari latihan yang sudah
dijadwalkan oleh Coach Miro ini. Nah, ini juga ya pemain sebetulnya kehilangan sentuhan kerasnya gitu ya, tapi mudah-mudahan di kemudian hari atau di musim depan kita minimal mempunyai 2 asisten pelatih teman-teman gitu ya. Siapa kita tunggu, tapi minimal ya kita punya 2 asisten pelatih baru ya, satu mungkin pelatih fisik, satu lagi asisten daripada Coach Igor Tolic nantinya gitu ya teman-teman ya. Manawi mual gagal lah insya Allah gitu ya. Nah, ini juga buat teman-teman ya, untuk saat ini memang banyak beberapa pertanyaan mengenai si A, si B, si C. Kita juga masih belum bisa membahas karena kita masih harus cari data dan faktanya dulu. Tapi setelah kita rasa cukup baru bisa kita bahas gitu ya. Jadi yang belum sampai kita bahas berarti masih dalam penggodokan tim redaksi. Nah, ini kita cari dulu nih kebenarannya, apakah memang tidak menyalahi beberapa kode-kode atau bagaimana gitu ya. Jadi sabar saja. Nah, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman Bobotoh, mungkin kita bacakan beberapa saja gitu ya. Kalau sekarang agak jauh karena alatnya kita mesti maju beberapa langkah gini teman-teman. Punten ya, ini juga karena masih baru, alatnya masih dipersiapkan. Jadi ya seaya-aya heula ya. Baik teman-teman, saya mesti mundur lagi katanya. Pertanyaan yang pertama, Kang, mun cenah gagal si JC berarti aya oge pemain asal ayak cenah nu ka Persib leres atanapi henteu nuhun. Bentar, Kang, mun cenah gagal si JC, oh si Jose berenya, Jose Rodriguez ini teman-teman, berarti aya oge pemain asal ayak anu ka Persib cenah mah leres atau henteu. Ini menurut saya mah mungkin mendengar perkataan dari anggota Pak Dewan gitu ya, Pak anggota Dewan, yang mana yang ngobrol dengan Pak Wagub gitu ya, yang mana kata Pak Wagub ada satu JC gitu ya dari Real Madrid dan ada juga yang satu dari Ajax katanya gitu ya. Nah, ini mungkin yang dimaksud kita cari ininya aja ya, benang birunya ya. Mungkin yang dimaksud itu adalah Jose Rodriguez dengan siapa, Mike van der Horn gitu ya, yang kemarin sempat kita bahas. Nah, ini kalau memang benar yang dimaksud pemain Ajax ini Mike van der Horn, karena memang dia juga pernah di Ajax gitu ya teman-teman, berarti ya dua-duanya nggak benar gitu ya infonya gitu, bahwa Mike van der Horn saat ini sudah bergabung dengan salah satu klub papan atas atau kasta pertama Liga Siprus. Nah, ini juga memang sudah kita infokan juga kemarin, kemungkinan besar untuk Mike van der Horn ini ada tawaran dari Liga Siprus. Nah, kenapa dia memutuskan hengkang dari klub yang sebelumnya? Karena dari klub sebelumnya itu tidak mau memperpanjang kontrak dari Van der Horn ini lebih dari semusim. Jadi maksimal hanya ingin 1 musim. Nah, Mike van der Horn katanya menolak kalau hanya semusim. Dia nyari yang betul-betul menginginkan kontrak dia minimal 2 musim. Nah, klub asal Siprus ini yang memang bersedia katanya kontrak 2 musim. Karena apa alasannya? Karena demi menjaga masa depannya katanya gitu ya. Jadi kalau hanya semusim mah lieur deui, aduh musim hareupna ka mana deui. Nah, kalau udah 2 musim mah dia agak tenang katanya gitu ya teman-teman. Jadi yang diobrolkan oleh Pak Wagub dan Pak Wakil Rakyat gitu ya, Pak DPRD ini, Pak AM ini ya, itu tidak benar sama sekali gitu ya. Kalau sekali lagi kita berangkat kepada 2 nama gitu ya, Jose Rodriguez dan juga Mike van der Horn, kalau memang ini yang dimaksud Pak Wagub, berarti dua-duanya memang gagal dan bukan A1 berarti gitu ya. Itu hanya obrolan warung kopi biasa gitu ya teman-teman. Baik, pertanyaan yang kedua, Kang mau tanya, kapan PT PBB punya klub voli? Waduh, kalau klub voli ini masih harus menunggu mungkin ya bagaimana nanti ke depannya, tapi dalam jangka waktu dekat
kita juga kayaknya akan punya klub futsal teman-teman, karena kan kemarin PSKC Ciamis ini menjadi tim satelit dari Persib Bandung juga ya. Mungkin satu persatu tim olahraga asal Jawa Barat akan diakuisisi lah oleh PT PBB. Jadi kita punya beberapa cabang olahraga gitu ya di PT PBB ini, bukan hanya sepak bola tapi cabang olahraga yang lain juga punya. Insya Allah teman-teman doakan saja. Lalu pertanyaan terakhir saja, musim depan jadina kumaha Kang, Persib masih di GBLA atau Jalak Harupat? Soalnya masalah rumput gitu ya. Kalau masalah rumput ya kita juga harap-harap cemas teman-teman, tapi katanya GBLA sekarang sudah mulai ditandain untuk yang harus direnovasi apanya, jadi sepertinya ya manajemen tidak ngambil resiko mengganti semua gitu ya, seperti yang dikatakan awal, karena sangat beresiko kita tidak bisa menggelar pertandingan di GBLA di awal-awal musim atau di kualifikasi ACL 2. Karena apa? Ya karena Persib hanya mencantumkan GBLA untuk Liga Asia musim depan gitu ya, walaupun ya second stadionnya di Jalak Harupat, tapi ya untuk stadion utamanya tetap menginginkan main di GBLA. Jadi sekali lagi teman-teman, mungkin manajemen punya perhitungan tersendiri gitu ya, dan sudah koordinasi dengan pihak vendornya bagaimana yang terbaik. Mungkin ya kita lihat sajalah, mudah-mudahan semua segera selesai gitu ya, biar tidak punten gitu ya, kalau bahasa Sunda mah rada buladik gitu ya. Sekarang sudah mulai terawat lah, sudah dipapas gitu ya, sudah ya sesuai informasi yang kita terima kemarin, hanya dirapikan jadi yang baru numbuh sama, rapihnya sama gitu ya, tapi tetap akan ada perbaikan di beberapa sisi totol gitu ya, jadi biar rada enakan dilihat di kameranya gitu. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Untuk pertanyaan mengenai pemain baru atau pemain siapa lagi yang akan itu, insya Allah besok ya teman-teman, karena ini juga dalam takutnya dalam rangka renovasi suaranya tidak sempurna, atau ya rada kurang ngebas lah. Jadi ya mudah-mudahan lah besok selesai studionya gitu ya, jadi biar enakin lagi kita membawakan kabar buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.